Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Oleh anugerah dan penyertaan Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, saat ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Sapaan Firman Gembala yang akan terus menemani kita dalam mengambil waktu yang terpenting dalam hidup kita, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan untuk meneduhkan diri dan mendengarkan Tuhan berbicara untuk mengarahkan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, memohonkan kiranya Tuhan Engkau boleh kuduskan dan sucikan seluruh hidup kami melalui kuasa darah Yesus Kristus yang telah bangkit itu, sehingga kami dilayakkan untuk datang menghampiri-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Teduhkanlah hati kami ya Bapa di tengah-tengah berbagai gejolak kehidupan yang terus melanda dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Allah dan Engkau hidup, Engkau ada dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bersabdalah ya Allah, mampukan kami dalam pimpinan Roh Kudus untuk mengerti seluruh kebenaran firman. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah menyelesaikan pembacaan dan perenungan kita di dalam kitab Efesus. Dan hari ini kita akan coba beralih ke kitab yang lain. Kitab yang mungkin lebih doktrin, yang mungkin boleh saya katakan mengandung pengajaran tentang Mesias itu, karena memang Yohanes tidak mencatat berkaitan dengan kronologi kelahiran Yesus, karena kelahiran Yesus dalam kitab Yohanes dicatat tapi lebih teologis. Lebih teologis. Mari kita awali dengan pembacaan kita dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku ada." Dia telah ada sebelum aku ada. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak, Ibu, Saudara, tentu sebagai orang percaya, ya terlebih kita sebagai seorang pemberita firman, kita harus memiliki pengenalan yang berkualitas. Jadi kita jangan cuman sekedar tahu Yesus dari apa kata orang, tapi paling utama adalah bagaimana kita boleh mengenal Yesus melalui pembacaan Alkitab. Dalam doa, sehingga Roh Kudus akan menyingkap siapa Yesus sesungguhnya, bukan Yesus katanya. Jadi kalau dikatakan saksi, ya, atau saksi mata, ya, memang istilah ini sering kita dengar ketika terjadi, ya, suatu peristiwa. Jadi yang disebut dengan saksi mata adalah orang yang menyaksikan sendiri. Ya, jadi orang Kristen itu adalah orang yang mengalami sendiri, ya, sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, tentu boleh saja kita mendengar apapun kata orang tentang Tuhan, ya, sebagai pembimbing kita masuk dalam pengenalan secara pribadi, ya, dengan Tuhan. Nah, jadi bila mana seorang saksi yang benar-benar menyampaikan apa yang dia lihat sendiri, ya, tanpa rekayasa, maka penjelasan dari peristiwa itu diterima sebagai suatu fakta kebenaran. Ya, Yesus adalah kebenaran. Ya, memang sayang sekali, banyak sekali, ya, aktivitas kehidupan rohani yang penuh dengan rekayasa. Nah, dalam hal ini kita bisa membaca bahwa Yohanes adalah salah satu saksi kunci. Ya, dari pembacaan kita tadi, ya, bagaimana Yohanes memperkenalkan Yesus, ya, dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dari pengalaman yang dia alami sendiri, ya, tentang Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, bahwa pengalaman bersama dengan Yesus tidak hanya menjadikan Yohanes sebagai seorang saksi,
Tetapi yang paling utama adalah bagaimana membuat diri Yohanes lebih dan lebih lagi mengenal siapakah Yesus itu. Nah, maka dengan gamblang, dengan sederhana, Yohanes dapat merumuskan tentang siapa Yesus, yaitu khususnya di dalam ayat pertama sampai 3. Bahwa Yesus adalah firman. Nah, jadi Bapak Ibu, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Maka ketika Yesus kembali, maka sesungguhnya apa yang dia tinggalkan buat kita? Ya, firman yang tercatat, tertulis di dalam Alkitab. Jadi nggak mungkin kita bisa mengatakan kita mengenal Yesus kalau kita tidak menekuni untuk membaca dan belajar Alkitab. Dan yang kedua, Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai terang. Ya, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa setiap orang yang telah memutuskan untuk hidup dalam Yesus, maka sesungguhnya dia tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan dosa. Hidup dalam ketulusan. Suci hatinya. Nah, jadi Yesus adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi tentu hal ini tidak serta-merta membuat manusia dapat menerima kehadiran dan perbuatannya dengan cepat. Nah, ada dua hal yang dikatakan di dalam pembacaan kita tadi. Pertama adalah di dalam ayat yang ke-10. Ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, maka marilah kita berupaya untuk hidup di dalam Kristus, sehingga kita memiliki pengalaman iman yang memang dapat kita wartakan, supaya setiap orang boleh percaya kepadanya. Setiap orang boleh mengenal dia. Ya, ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, bisa dibayangkan enggak? Ya. Ya, bahwa suatu hari kita pulang ke rumah, dan kita ditolak dalam pengertian, ya, orang di rumah berkata, aku nggak kenal. Ya. Nah, itu ada satu peristiwa yang memang ya dikatakan sedih ya, tapi mau bagaimana ya, karena itu juga merupakan suatu fakta. Ya. Nah, khususnya kita yang hidup di Jawa ya, Jakarta ya, Bekasi. Ada istilah pergi pagi pulang malam, bukan cuma pagi pergi subuh pulang larut malam. Sampai suatu saat katanya ada seorang bapak, ya, nah, satu hari dia hendak bisa ya sampai selesai kerja, jadi tiba-tiba dia pulang siang karena ada satu hal, mungkin karena sakit dan sebagainya. Dan dia ketemu dengan anaknya ya mungkin 3-4 tahun begitu ya. Terus anaknya bertanya, ya, Om siapa? Ya.
Ya itu kali kan. Mungkin dia waktu pergi ke kantor, anaknya belum bangun, pulang kantor, anaknya udah tidur. Oh tapi kan ada Sabtu Minggu Pak. Sabtu Minggu juga ya. Belum tentu ya. Kita punya waktu untuk anak. Ya, hati-hati nih Bapak Ibu ya. Nah jadi bersamaan dengan kedekatan. Ya. Nah kedekatan itu tentu yang dibangun dalam kebersamaan. Betul nggak? Jadi kita jangan, ada istilah apa ya? Ya, STSD ya. Ya, sok tahu, sok dekat, tapi nggak pernah bergaul akrab. Ya. Nah, jadi kebersamaan dan kedekatan Yohanes dengan Yesus tentu memberikan banyak pengalaman rohani yang berkualitas. Ya, pengalaman itu membuat Yohanes mengenal dan memahami identitas Yesus secara baik, benar, dan tepat. Nah, jadi pengenalan yang berkualitas inilah yang seharusnya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, terlebih sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, supaya kita mampu dan siap sedia menjadi saksi bagi kebenaran, ya bukan saksi dusta. Nah dalam hal ini kita bisa melihat pada diri Yohanes Pembaptis ini. Ya, karena dia memberikan teladan yang berkualitas tentang pengenalan yang sejati terhadap Kristus. Nah, pengenalan yang sejati terhadap Yesus itulah yang kemudian bisa menghasilkan orang-orang Kristen yang sejati. Ya, jangan jadi orang Kristen palsu ya. KW itu. Nah sekarang Bapak Ibu dan Saudara, ya, seberapa dekatkah kita dengan Yesus? Ya kenapa? Karena sekali lagi kedekatan kita dengan Yesus inilah yang membuat kita mengenal dengan baik. Ya gimana, jujur lah ya, kadang-kadang memang ya kita sulit untuk menjawab tentang siapa Yesus itu secara lugas dan jujur ya. Karena ya terutama kita tidak bergaul akrab ya. Kita tidak menyadari kehadirannya, apalagi mengalami kehadirannya dalam hidup kita. Jadi satu hal yang pasti, kita tidak pernah akan mengenal seseorang dengan baik, benar, kalau kita memang gak pernah bergaul. Ya, kita sudah bergaul juga, tapi ya belum tentu juga kita memahami dan mendalami ya hati seseorang. Ya. Nah jadi kita gak mungkin mengenal Kristus secara mendalam jika kita tidak pernah menganggap penting hal-hal yang berkaitan dengan Yesus, terlebih memberikan sepenuh hati kita untuk Kristus berdiam di dalamnya. Ya, ada lagu sederhana tapi sangat ya, menggugah dan memiliki suatu pesan ya, into my heart. Ya, mari masuk. Ya. Setiap saat kita harus mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Ya. Nah, Yesus tidak ada di luar kita, Dia ada di dalam kita. Dia ada bersama kita. Dia ada di antara kita. Maka Dia dikatakan sebagai Allah yang maha hadir. Jadi setiap orang Kristen itu, siapapun, dia mesti dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi hari ini kita masih ada ya, dalam perjalanan ya,
mengenal siapakah Yesus yang bangkit itu. Kita bisa melihat bagaimana murid-murid Yesus yang selama 3,5 tahun ada bersama dengan Yesus, tapi toh juga belum tentu semua percaya. Dan karena itu mari Bapak Ibu Saudara kita mengimani Kristus yang telah bangkit. Dan izinkan Roh Kudus menyemangati hidup kita. Maka apapun situasi dan keadaan yang kita hadapi, kita yakin bahwa ada pertolongan Tuhan yang nyata, tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap hamba-hambamu yang telah Engkau utus dalam mengajarkan firman-Mu dan memperkenalkan Yesus Kristus. Ajarlah kami boleh menerima Engkau Tuhan. Izinkanlah Roh Kudus-Mu terus bernyala-nyala di dalam setiap hati kami, agar kami dapat menekuni kebenaran firman-Mu, membaca Alkitab, berdoa, dan mengambil bagian untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Amin.